Kasus Nikita Mirzani bukan sekedar cerita banyak yang ribut tapi lupa pakai logika. Netizen yang jandol bukan hakim negara tapi dukun hukum yang suka baca pasal dan fakta. Yang disinggung Nikita saat live itu produk Glavicia yang dulu. Yang dikritik wajah Reza katanya beda dari TikTok yang dulu. Oki beri saran ke Reza mau damai, coba dengan uang dulu. Lalu Reza hubungin Mail dan disitulah cerita itu bergulir satu-satu. Komunikasi terjadi antar pribadi Reza, Oki, dan Mail di sini. Tapi inti perbincangan tetap seputar produk yang dikritisi. Ancaman disampaikan, kredibilitas Reza bisa mati, tapi ancamannya disertai produk foto skincare bukan privasi pribadi. Kalau yang diancam itu adalah citra dokter Reza secara nyata, maka harus jelas itu berkaitan dengan profesi medisnya apa. Tapi kalau yang dikirim adalah foto-foto produk Glavicia, berarti yang terguncang bukan pribadinya, tapi unit usahanya. Sebagai dokter, kredibilitas medis jadi urusan etik profesi. Sebagai pengusaha, bisa saja nama digunakan untuk branding di sini. Sebagai komisaris dari PT, maka tanggung jawabnya adalah korporasi. Nah, posisi mana yang terancam? Itu penting dalam unsur pidana nanti. Jangan buru-buru bilang pemerasan saat uang berpindah penuh. Periksa dulu apakah ada paksaan atau sekedar tekanan semu. Karena kadang orang setuju memberi karena konflik dulu, bukan karena takut rahasia hidupnya akan disebarluaskan satu persatu. Kemudian ya. Pertanyaan pertama adalah perihal produk yang sudah tidak dijual lama. Jadi secara hukum, sahabat cendol, fakta bahwa produk sudah tidak dijual lagi ya, itu tidak membatalkan perbuatan hukum sebelumnya. Jadi jika memang produk tersebut pernah dipasarkan dan ada dugaan pelanggaran ya, misalnya overclaim atau pemasangan label yang tidak sesuai atau dijual bebas padahal harusnya lewat klinik, maka perbuatan itu tetap dapat dikaji sebagai bentuk pelanggaran hukum atau etik. Jadi kita itu mengenal prinsip lex temporis delicti ya, artinya hukum berlaku saat peristiwa terjadi, bukan saat kasus dibuka. Jadi implikasi hukumnya penggunaan produk itu sebagai alat untuk menakut-nakuti tidak serta-merta kehilangan daya ancam karena alasan sudah tidak dijual. Nah kemudian terkait kredibilitas seorang dokter yang melekat juga pada orangnya ya. Jadi betul ya sahabat cendol, kredibilitas profesi itu melekat secara sosial ke individu. Tapi kita berbicara soal hukum ya, karena dalam hukum pidana terutama terkait pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP, kita harus memenuhi unsur formil dan material. Jadi kredibilitas yang dilindungi itu harus melekat dan terkait langsung dengan tindakan ya atau kapasitas profesional dokter. Jadi ancaman harus diarahkan ke fungsi atau peran profesi. Sedangkan di dalam kasus ini kan ancaman diarahkan pada pada penjualan produk ya, produk komersial yang bukan merupakan tindakan medis. Jadi kan produk ini berasal dari entitas terpisah ya, yaitu PT Glavicia. Dan Reza Gladys sebagai komisaris adalah fungsi korporasi, bukan fungsi kedokteran. Jadi kredibilitas seorang dokter memang melekat sahabat cendol, tetapi tidak serta-merta membuat semua perbuatannya di luar praktik medis ya menjadi wilayah perlindungan profesi. Kan Dr. Reza Gladys juga founder dan pengurus dari perusahaan pembawa brand Glavicia. Nah, disinilah peran struktur koperasi jadi penting sahabat cendol. Jadi di dalam PT, pemilik saham atau founder ya, atau komisaris itu tidak otomatis mewakili PT secara hukum. Catat ya, kita berbicara hukum, bukan berbicara rasa. Jadi kalau pelaporan ini dilakukan atas nama pribadi dan bukan legal standingnya PT ya, maka objek yang dianggap diancam pun pribadi, bukan entitas usaha. Maka jika Dr. Reza Gladys melapor sebagai individu sahabat cendol, tapi objek ancaman adalah produk PT, disinilah kekacauan antara subjek objek terjadi. Nah ini terkait ketiga terlapor ya, justru terlihat seperti menggunakan produknya atau usahanya dan kredibilitas dokter untuk mengancam individu Dr. Reza Gladys gitu ya. Jadi tepat ya, disinilah poin kritik kita bersama ya. Ketiga terlapor memang menggunakan produk sebagai alat ancaman atau alat tekan. Tapi target ancamannya yang ingin ditekan adalah nama baik pribadi dalam kapasitas sebagai dokter. Padahal produk tersebut bukan alat atau objek praktik medis. Maka pertanyaannya,
Bagaimana mungkin produk komersial bisa dijadikan dasar bahwa profesi dokter terancam? Jika benar-benar ingin menyerang kredibilitas dokter, maka yang digunakan harusnya rekam medis, kesalahan praktik, sertifikat palsu, atau pelanggaran etik profesional. Jadi hukum pidana itu tidak membela perasaan atau reputasi yang bersifat campur aduk ya sahabat channel. Ia bekerja dengan presisi objek dan subjek hukum. Kredibilitas dokter adalah hal yang sangat serius, tapi jika yang digunakan untuk mengancam adalah produk skincare dari perusahaan ya, dan bukan tindakan medis, lalu yang diancam siapa sebenarnya, dokternya, pebisnisnya, atau perusahaannya. Ingat, dalam hukum pidana tidak cukup hanya dengan terasa terancam, harus jelas siapa pelaku, siapa korban, dan apa objek ancaman, dan dalam kapasitas apa. Kasus Nikita Mirzani bukan sekedar cerita banyak yang ribut tapi lupa pakai logika. Netizen jandol bukan hakim negara tapi dukun hukum yang suka baca pasal dan fakta. Yang disinggung Nikita saat live itu produk Glavicia yang dulu. Yang dikritik wajah Reza katanya beda dari TikTok yang dulu. Oki beri saran ke Reza mau damai, coba dengan uang dulu. Lalu Reza hubungin Mail dan disitulah cerita itu bergulir satu-satu. Komunikasi terjadi antar pribadi Reza, Oki, dan Mail di sini. Tapi inti perbincangan tetap seputar produk yang dikritisi. Ancaman disampaikan, kredibilitas Reza bisa mati, tapi ancamannya disertai produk foto skincare bukan privasi pribadi. Kalau yang diancam itu adalah citra dokter Reza secara nyata, maka harus jelas itu berkaitan dengan profesi medisnya apa. Tapi kalau yang dikirim adalah foto-foto produk Glavicia, berarti yang terguncang bukan pribadinya, tapi unit usahanya. Sebagai dokter, kredibilitas medis jadi urusan etik profesi. Sebagai pengusaha, bisa saja nama digunakan untuk branding di sini. Sebagai komisaris dari PT, maka tanggung jawabnya adalah korporasi. Nah, posisi mana yang terancam? Itu penting dalam unsur pidana nanti. Jangan buru-buru bilang pemerasan saat uang berpindah penuh. Periksa dulu apakah ada paksaan atau sekedar tekanan semu. Karena kadang orang setuju memberi karena konflik dulu, bukan karena takut rahasia hidupnya akan disebarluaskan satu persatu. Minta maaf, kalau orang tidak minta maaf kan ya urusannya dia. Kita kan tidak bisa. Namanya orang minta maaf itu ya kita hanya minta bahwa ada sesuatu yang salah. Di mana Anda pernah melaporkan kita itu melakukan pemerasan, namun di akhirnya jaksa menyatakan tidak ada pemerasan, berarti ada sesuatu yang salah dari awal yang Anda lakukan. Jadi wajar kalau kita minta Anda minta maaf karena ini adalah kesalahan Anda. 24 jam. Iya, harus minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf kan nanti urusannya kita pikirkan kemudian karena itu kan urusan hukum. Tapi nanti bisa dibalikan kembali oleh Nikita Mirzani tentang kesalahan ini. Oh iya, itu urusan proses nanti setelah selesai. Nah, berarti diberi waktu nggak sih Pak? Permintaan waktu kan 7 kali 20. Iya, udah kita kasih waktu. Itu nanti, jadi permintaan maaf itu adalah moral. Kalau suruh secara moral minta maaf tidak mau, maka hukum yang akan berlaku. Kalau hukum yang berlaku berarti proses hukum. Apakah kita laporkan atau tidak, kita tunggulah proses lebih lanjut seperti itu. Tapi permintaan maaf yang dimaksudkan ini Jadi mungkin cuma di pinggir, di depan kampus, jadi dia nggak tahu proses hukum seperti apa. Lalu Bang, nantinya setelah ini Abang akan menghadirkan saksi kah Bang di dalam persidangan? Kita lihat aja nanti putusan selanya seperti apa. Kalau putusan selanya menyatakan bahwa perkaranya lanjut, ya nanti yang akan menghadirkan saksi bukan kami, tapi adalah jaksa penuntut umum seperti itu. Kalau misalkan nanti tidak dilanjut itu dengan syarat apa Bang mungkin persidangan? Ya kalau memang ada hal-hal yang menurut hakim bahwa ini adalah delik aduan tapi tidak dilaporkan, bahwa terkait dengan adanya error in subjecto, bahwa korbannya ini sebetulnya PT tapi kok kenapa manusia yang lapor, itu urusannya hakim nanti menilai apakah itu masuk dalam resepsi atau masuk dalam pokok perkara. Itu biar majelis hakim yang memutuskan. Yang jelas kami sudah memberikan peta terhadap permasalahan ini dalam bentuk eksepsi. Jadi eksepsi kami itu adalah bentuk peta kepada majelis ada ini persoalan seperti itu. Bacaan resepsi itu kan ada perihal soal anaknya Bang. Oh iya, itu kan seorang ibu pasti kangen lah sama anaknya, itu manusiawi dan itu memang harus
terjadi kepada siapa saja ibu yang sangat merindukan anaknya yang sudah cukup lama tidak bertemu. Hal-hal yang manusiawi saya pikir nggak perlu kita persoalkan, dan itu disampaikan secara resmi dalam bentuk eksepsi oleh Nikita Mirzani, seperti itu. Nah, itu kenapa dia menuliskan sendiri bang, maksudnya dituangkan gitu untuk anaknya gitu. Kalau Iya, sudah itu berbulan. disampaikan kepada anaknya, ketiga anak saya yang bernama Laura, Arkana, Naska, bahwa saya bukan gembong teroris, bukan gembong narkoba, bukan apa, jadi nggak usah takut, saya yakin kebenaran akan terungkap. Itu kalimat yang disampaikan Nikita Mirzani dalam eksepsinya, seperti itu. Nah, setiap mengingat anak pasti Nikita selalu menangis. Mungkin maksudnya sampai sejauh ini belum ada komunikasi kan Nikita dengan anaknya bang gitu. Waduh, saya nggak tahu. Kalau komunikasi pasti ada lah, tapi kan tidak melalui. Kalau nggak salah persidangan, bahkan ada salah satu sidang dia juga pernah menang loh dan dia akhirnya dibebaskan. Apakah itu akan terjadi lagi pada kasus ini? Kalau aku lihat dari pasal-pasal dan juga data-data kualitatif, ini memang ada potensi Nikita Mirzani bisa, paling tidak dia tidak akan mendapatkan hukuman maksimal, yakni adalah 20 tahun penjara terkait dengan TPPU. Ada juga potensi dia bebas itu masih ada teman-teman, karena persidangan ini termasuk persidangan yang bakal melelahkan. Kita coba bahas adalah obrolan dari kuasa hukumnya Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, bersama Dr. Richard Lee. Yang aku amati dari media adalah sekarang ini kan banyak sekali kayak apa ya, publikasi terkait dengan hal-hal manusiawinya Nikita Mirzani. Apalagi aku lihat putra bungsunya saat ini sedang sakit, dirawat di rumah sakit, dan banyak netizen itu simpati gitu kan ya. Kasihan Aminya lagi di penjara, tapi putra bungsunya lagi sakit di rumah sakit, dan dia pasti kangen gitu. Ayolah Pak Hakim, dengan kata-kata yang mengharap Nikita Mirzani dibebaskan begitu. Tapi di sisi lain ada juga yang kontra mengatakan, kalian juga harus ingat katanya, ada berapa banyak orang yang telah dibuat menangis oleh Nikita Mirzani. Disebutkanlah nama-nama public figure ataupun juga selebritis yang pernah memiliki permasalahan dengan dia. Itu adalah hal-hal humanis ya. Tapi kita bahas adalah masalah hukum di sini. Ada salah satu poin yang disampaikan kuasa hukum Nikita Mirzani dalam wawancaranya dengan Dr. Richard Lee. Ini yang disampaikan adalah versi yang di BAP, berita acara pemeriksaan. Ini pure bukan. Apakah ini cukup masuk akal atau tidak? Coba kita simak adalah percakapan pertama yang menurut aku ini adalah poin cukup meringankan untuk timnya Nikita Mirzani. ini berawal endos sebetulnya dari November tanggal 13-14 disepakati dari 5 miliar. Sekarang begini, Ini tiba-tiba versinya abang, versinya ini Niki ya? versi yang ada di berkas perkara. Jadi Oke. bukan versi saya, versinya Mail di berkas. Dia ingin ketemu Mail, minta direview baik-baik dan minta tolong baik-baikan lah sama Niki. Terus Mail bilang kalau memang begitu ya udah tutup aja mulutnya Niki. Bahasanya ini kan bahasa orang yang tidak mengerti hukum ya. Tutup aja mulutnya Niki. Terus bagaimana enaknya? Ya udah, kalau mau nutup seseorang ya kamu kasihlah sesuatu. Sesuatu itu berarti kan uang. Ditawarkanlah uang itu. Mail nggak enak Pak. Kan ada beredar tuh videonya, ada banyak Oke. ya. 5 miliar. Dari 5 miliar ditawar menjadi 4 miliar. Dari 4 miliar ditawar lagi dengan sistem pembayaran 2 kali. Oke. 2 miliar ditransfer ke rekening salah satu developer, yang 2 miliar dibawa dalam keadaan tunai. Oke. Oke. Oke, dari cerita ini adalah sebuah kesepakatan. Ini adalah sebuah kesepakatan, tetapi ini juga interpretasinya ada dua bagi yang pro dan kontra. Kalau bagi yang pro dengan Nikita Mirzani, jelas ini bahwa kesepakatan karena kan tidak ada pemaksaan begitu loh. Toh kalau seandainya gitu, mereka tidak memberikan uang 4 miliar tersebut, lantas Nikita Mirzani bisa apa? Kalau memang produknya benar gitu kan, dibilangnya katanya Nikita Mirzani bilang bahwa produk kamu itu ya kita lihat aja nanti. Yang pasti kan laporan dari kader PD Perjuangan masalah Budi Ari itu kan udah proses penyelidikan. Ya apa sih Bunda update live update.
Kok kalimat gue kebalik-balik? Live update, bukan update live. Sorry ya Bunda sambil ngebul, jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang gitu. Thank you udah yang tap-tap layar, thank you. Anaknya Bunda ada 4, banyak. Aku hobi bikin anak. Apa bebas komen? Saya besok ada di persidangan. Enggak, saya enggak gabung-gabung sama mereka. Ya, mohon maaf, saya tidak mau bisa memenuhi keinginan kalian, ya kan? Perlu diingat, aku bukan artis. Ya, aku bukan selebritis, aku bukan artis, aku politisi. Jadi tentunya Bunda harus bekerja juga, tidak menambah pusing kepala gitu. Karena Bunda itu nggak pernah yang namanya kumpul-kumpul sama artis-artis, nggak. Siang juga Wina. Saya dari PDI Perjuangan. Gitu, saya nggak pernah kumpul-kumpul sama artis-artis. Saya bukan selebritis, saya bukan artis. Saya pemerhati masalah hukum, sosial, keadilan, perempuan, anak. Jadi kalau ada yang terkait dengan masalah tersebut, saya pasti langsung speak up. Begitu. Oh, pamannya Trimet. Berarti kamu baru Panjaitan ya? Kamu baru Panjaitan. Silalahi. Oh, ya. Mami saya baru Panjaitan. Jadi Trimet itu itok saya. Bisa juga dipanggil tulang. Oh, yoga tehi, seneng deh. Oh, mamanya Panjaitan. Jadi tulang kandung. Nanti iya, kamu panggil tulang ke saya. Bukan panggil tulang, panggil Namboru. Berarti kamu panggil ke saya Namboru. Kayak gitu tuh Batak tuh. Kita ada urut-urutannya, namanya Tarombo. Iya, panggilnya Namboru. Halo Devi. Devi, Bunda udah dapet tiket pesawat ke Jakarta. Horas juga, iya. Apa sih namanya? Kan tulang kamu satu juga, satu partai sama Bunda. Udah bakerut, Rica. Tuh, udah banyak tuh garis-garis tipis. Tapi ini garis bersyukur juga kepada Tuhan bisa hidup sampai dengan usia sekarang, kan gitu. Jadi aku udah dapat tiket pesawat, aku akan ke Jakarta. Jadi you pada bantu gue kasih itu mau corgi ke, mau flower ke, mau apa ke, ya nggak apa-apa orang mau bilang apa gue nggak peduli. Jangan dipikir gue mengemis ya, karena gue ini bukan hal yang mudah untuk ke Jakarta, hal yang sulit kali ini, karena tiket pesawatnya udah susah dapet, ya kan, kemudian mahal, kemudian
perlu keberanian juga karena cuacanya hari ini sih cerah ya gitu. Thank you Devi. Iya, nggak apa-apa nih. Tenapi. Kalau bahasa Balinya tuh tenapi, artinya nggak apa-apa. Iya Mama Aga, saya datang ke sidang besok. Betul, betul Mama Aga, betul. Iya Mama Aga, nggak apa-apa, doain perjalanannya lancar ya, penerbangannya, pesawatnya bagus, kondisinya gitu. Bunda Sobri tok tok, oh nggak tahu, Nani nanyanya yang enggak aja deh Nani. Kamu pertanyaannya aneh loh, dari mulai kamu wartawan ya? Kamu wartawan Nani? Kayak pertanyaan kamu agak unik gitu ya. Sorry nih, Bunda biar kata udah tua tapi I'm not so stupid like in your mind gitu loh. Dari pertanyaannya Bunda tuh bisa menganalisa siapa dan mau apa gitu. Karena nanyanya bukan sama gue dong. Gue mana tahu siapa aja yang punya akun di dunia ini. Foto profil kamu juga nggak ada. Udah dulu ya, nanti lanjut lagi di satu tempat. Salam kenal kembali. Aku ini Jan Chiu. Iya Teteli, aneh orang kalau nanya-nanya tuh nanyanya yang beretika dikit ya. Jangan kayak nanya anak berapa. Nggak sekalian nanya isi saldo gue berapa. Jangan nanya ya isi rekening gue berapa ya. Aduh kadang-kadang ya. Cabe deh sama tomat. Iya kayak mau sensus. Apa dia petugas ini yang petugas PPATK gitu, dia periksa semua. Nanyanya yang aneh-aneh aja bener. Kalau pendukung yang Nikmir tuh biasanya nanya berkaitan dengan kasus persidangan kayak gitu-gitu. Lu nanyanya. Thank you. Sorry aku ketawa. Habis kadang-kadang apa sih namanya ada yang akun yang follow ke sini gitu kan. Terus underestimate saya gitu dengan pertanyaan yang menggiring.
Dan saya tahu saya sedang digiring gitu. Jangan. Saya ingetin lagi, saya politisi, perkara menggiring, menggoreng suatu masalah saya bisa gitu. Nggak usah diajarin yang kayak gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya bisa digiring-giring ya. Kemudian digoreng-goreng, nggak bisa, jangan. Gua ngerti itu arahnya. Ya, Bunda udah baca semuanya BAP-nya. Yang pasti itu kasusnya kasus ringan lah.